Oke, halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita untuk Selasa 15 Juli 2025 di jam setengah 2 pagi per saat ini gue record. Dan hari Senin ternyata dibanting ke bawah dan masih ketahan di daerah Fibonacci kita ya. Yang seperti sudah diperkirakan, dia hanya akan berada di daerah 3362 ya, sampai Fibonacci kita 3340 ya. Sedikit lagi tadi, tipis belum kesentuh ya, karena buy limit gue juga yang scalping gue nggak kesentuh. Sayang banget sih. Cuman oke lah ya. Kita masih menantikan bagaimana pergerakan besok masih sama. Kalau dalam jangka pendeknya ini masih bullish trend, walaupun dalam daily ini candle daily yang masih dalam area bullish trend. Jadi kalau dia turun mungkin masih ke daerah 3312 masih oke. Baru kita mulai cicil buy lagi. Namun di sini untuk kita buy 3340 ini sudah cukup tidak valid ya kalau untuk besok hari, kecuali kita lihat hasil news atau ada besok kira-kira ada news apa aja. Langsung saja kita lihat, nggak usah lama-lama di news Forex Factory-nya. Kok gelap di layarnya ini. Oke, udah aman ya. Di hari Selasa, big news ya, Selasa Rabu ya. Gue lupa kasih tahu ada core CPI dan Bolus Peak, FOMC meeting lagi, lalu ada CPI lagi dan core PPI. Jadi besok dan lusa akan sangat amat barbar. Jadi hati-hati buat teman-teman yang mau scalping, ya biasa kan TPSL aja. Kalau kena TP ya syukur, nggak ya sudah cabut dulu dari market, mendingan nggak usah trading dulu 2 hari ke depan karena memang akan sangat amat barbar, terutama di jam malam. Kecuali dari pagi sampai sore kalian trading ya silakan lah ya, kemungkinan akan menjadi area sideways atau ya naik turun plus minus ya masih bisa kemungkinan ya untuk counter trend, tapi kalau sudah satu arah sudah cukup dalam atau jebol support atau resistannya udah cabut dari market. Jangan di counter apalagi udah daerah malam. Ini follow the trend setengah 8 kalau kalian mau trading news karena ini bakalan gede pakai banget apalagi ini sudah penentuan ya CPI dan PPI ini untuk lusa ini penentuan, tapi besok pagi ya pagi juga mendingan langsung pasang TPSL atau out dari market dulu untuk di malam hari. Jadi dari pagi sampai sore bolehlah kita trading sebentar. Malam hari kita lihat tunggu hasil newsnya keluar langsung follow the trend. Dia kemana arahnya langsung ikutin aja. Oke? Itu aja informasinya. Lalu informasi terbesarnya kenapa CPI sama PPI ini akan besar karena Trump kembali mengancam ya Fed Mr. Powell kita untuk bergerak karena kalau enggak bukan tidak mungkin kalau intinya di sini informasinya adalah Trump memecat ketua Fed kita, si Powell kita. Loh, kok fotonya orang lain? Fotonya Kevin ini mah. Ya, yang si Powell mana Powell kita? Ya, intinya si Powell bakal besar kemungkinan dipecat. Jadi, ya, kalau dipecat berarti ekonomi sangat tidak stabil, tapi kalau dia terancam berarti gold kemungkinan besar turun. Seharusnya ya, supaya dia tidak dipecat, dia harus melakukan sebuah kebijakan yang menguntungkan USD karena kalau nggak dia dalam bahaya tuh karirnya. Ya, karena tapi kalau misalnya dia memang bergerak sesuai dengan ekonomi, ya kalau memang tidak mampu untuk diturunkan suku bunga, ya kalau dia sesuai dengan isi otaknya dia, misalnya sesuai dengan yang seharusnya dia bayangkan, dia pikirkan, dipertahankan atau suku bunga ini biasanya suku bunganya saat ini dipertahankan sih sama dia. Karena masih melihat kondisi market dulu, ya otomatis gold akan terbang. Ya, tapi kalau tidak, maka gold akan siap-siap banting ke bawah. Oke, dan bahkan dari Bitcoin pun sebenarnya sudah kasih sinyal sedikit, sudah tembus sampai ke 123 ya, dikit, 123.200, habis itu langsung banting lagi ke bawah, namun memang daerah supportnya di 117. Ya ini akan menjadi penentu juga kalau misalnya dia banting tembus 117 bakal lanjut lagi banting ke bawah untuk Bitcoin ya. Tapi untuk goldnya sendiri ini juga akan mempengaruhi ini, jadi dua-duanya besok penting nih. Powell nih perannya gede, pakai banget. Bisa terbang new ATH lagi begitu untuk Bitcoin-nya atau USD-nya, XAUUSD bisa terbang naik lagi ke daerah 34 atau siap-siap banting terjun dalam banget. Jadi makanya mendingan kita pantau hasil news atau mendingan out dulu dari market sembari menunggu bagaimana keadaan besok hari. Oke, so segitu saja analisa harian kita kali ini. Salam cuan.